Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya mulai menggantikan ya, eh, mengajar kuliah ekonomi makro ya, dari Pak Yamin ya, yang telah selesai sampai kuliah ke-10. Saya akan memulai kuliah 11 dengan topik mengenai uang, institusi keuangan, dan penawaran uang. Eh, Kita mengenal sebenarnya dalam sejarah perekonomian dulu eh, belanja atau pertukaran barang dan jasa dilakukan orang dengan eh, sistem barter antara barang dengan barang ya. Dan kemudian eh, yang kita kenal menjadi menggunakan uang untuk membeli barang dan jasa. Nah, perkebunan barter itu suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar-menukar masih terbatas dan jual beli dilakukan secara pertukaran barang dan barang atau yang disebut dengan barter. Perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Itu yang kita kenal sampai sekarang. Bahkan lebih maju dari itu, Anda bisa lihat bahwa eh, digunakan ya sistem pertukaran uang tidak langsung menggunakan uangnya, artinya barang yang berupa uang sendiri, tetapi menggunakan perangkat-perangkat lain yang sudah sangat canggih. Ya. Kita lihat apa definisi dan ciri uang. Ya. Jadi uang sengaja diciptakan ya, mulai dari saat dikembangkannya adalah sebagai eh, alat untuk melancarkan kegiatan tukar menukar dan perdagangan. Definisinya adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat, disepakati oleh masyarakat sebagai alat perantaraan untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan. Syaratnya dari uang adalah pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ya, jadi konteks nilai uang sebagai dalam angkanya ya tidak berubah-ubah, ya dia tetap 10 rupiah atau 1.000 rupiah begitu. Hanya mungkin yang berbeda kemudian adalah daya belinya, ya, atau kemampuan uang itu untuk membeli sesuatu barang atau suatu jasa itu yang bisa mengalami perubahan. Nilai uang sendiri tidak mengalami perubahan. Yang kedua, uang harus mudah dibawa kemana-mana. Artinya tidak sulit orang untuk menyimpannya dan dia siap untuk dibelanjakan untuk langsung secara tunai membeli barang atau jasa. Yang ketiga, uang mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Artinya tidak berubah, mengalami penyusutan nilainya seperti hal yang terjadi kepada yang lain. Ya. Sekali lagi, kita hanya mengalami perubahan ketika daya belinya mengalami perubahan yang terkait dengan perubahan harga. Lalu tahan lama, ya tidak mudah rusak. Walaupun uang kertas seringkali mudah rusak, tetapi biasanya bisa digantikan. Lalu yang berikutnya adalah jumlahnya terbatas sesuai dengan kebutuhan, ya cukup. Ya, dia tidak berlebih-lebihan. Karena ketika berlebih-lebihan, disitulah pada posisi di mana uang itu mengalami kekurangan daya beli atau penurunan daya beli. Bendanya mempunyai mutu yang sama. Ya, itu yang penting juga dalam nilai uang. Dan diupayakan nilainya, dan itu dibuat sedemikian rupa nilai uang itu intrinsiknya itu tidak ya melebihi dari nilai eh, barang nilai uangnya itu sendiri, sehingga dia tidak menjadi
eh, alat yang berharga untuk diperjualbelikan sebagai uang. Fungsi uang adalah uang sebagai perantara atau alat tukar menukar. Yang kedua sebagai satuan nilai. Yang ketiga sebagai pembayaran tertunda, artinya bisa dibayar kemudian dengan nilai yang sama. Kalau Anda berhutang juga misalnya kan menunda pembayaran, nah itu nilai yang sama dibayarkan. Ya. Lalu yang keempat, alat penyimpan nilai sebagai aset. Ya, tetapi ada fungsi uang lain yang sekarang menjadi apa namanya sudah sering digunakan atau dipakai oleh orang. Uang adalah juga sebagai komoditi. Nah, di mana dia berfungsi sebagai komoditi ketika kita melakukan eh, pembelian barang dari luar negeri, lalu Anda harus menggunakan uang asing, ya, katakanlah menggunakan dolar, ternyata dolar itu dan rupiahnya juga sebagai komoditi. Nilainya bisa berubah-ubah untuk nilai yang sama dari dolar. Ya. Itulah nanti dikenal orang yang namanya kurs, ya, nilai tukar uang. Nah, dulu orang mempunyai uang dalam bentuk emas atau perak. Nah, kita ketahui emas dan perak sebagai barangnya sendiri mempunyai nilai tersendiri. Ya. Dan ada kelemahan dalam konteks itu. Yang kelemahan pertama tentu orang tidak sering juga tidak menggunakannya sebagai alat tukar, tetapi barangnya sendiri menjadi yang dipertukarkan atau yang dijual belikan, sehingga fungsinya sebagai alat tukar tidak tepat. Yang berikutnya adalah dia memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpannya. Ya, apalagi kalau kita menggunakan uang dari emas atau peraknya, ketebalannya melebihi sebagai koin, ya, melebihi ketebalan uang itu sendiri, misalnya itu yang biasa. Yang kedua, emas dan perak merupakan benda yang berat. Dan yang ketiga, sukar untuk ditambah jumlahnya karena emas dan perak merupakan barang yang langka dan bernilai, dan orang mengejarnya untuk menjadikan barang dalam bentuk perhiasan atau bentuk-bentuk lain di luar sebagai uang itu sendiri. Lalu bagaimana proses penciptaan uang? Ya, kita mengenal ada uang kartal, ada uang giral, ya. Gitu. Nah, kalau uang giral yang pertama atau yang disebut dengan tabungan giral, rekening koran, itu diciptakan bank umumnya dapat dibedakan dua jenis. Ada giral utama. Kalau tabungan giral utama, ya, apabila mendapat uang dari langgannya dalam bentuk uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain. Itu adalah uang giral utama. Yang kedua, tabungan giral derivatif, turunan. Apabila bank itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Berarti uang itu bukan uang yang diberikan langsung dalam bentuk uang, ya, tapi dalam bentuk pinjaman. Nah, yang kedua sebenarnya yang disebut dengan uang kartal, ya. Uang kartal itu adalah uang yang beredar di masyarakat secara tunai, ya, dipakai untuk berjual beli. Oke, saya lanjutkan dengan uang giral lagi. Itu bagaimana menciptakan uang giral itu, ya. Uang giral itu ditetapkan dengan rasio cadangan yang ditetapkan sebesar 20%. Ya, semua kelebihan cadangan akan dipindahkan oleh bank umum kepada langganannya. Lalu transaksi selalu dibayarkan dalam menggunakan cek. Ya. Lalu seluruh tabungan yang dimasukkan ke dalam setiap bank umum merupakan tabungan giral. Jadi dalam bentuk apapun yang disimpan ke dalam bank itu merupakan tabungan giral. Ada 3 faktor penting sebagai pembatas penciptaan uang.
Yang pertama, adanya kebocoran uang tunai, yaitu sebagian dari uang yang harusnya disimpan ke bank, ya bank umum tentunya, yang berikut tetap dipegang oleh pemiliknya. Artinya tidak disimpan dalam bentuk tabungan giral, tetapi tetap disimpan sebagai uang kartal dan dipegang oleh pemiliknya, tidak pada bank atau disimpan sendiri di rumahnya pada bentuk-bentuk simpanan lain secara pribadi. Yang kedua, bank mempunyai cadangan yang lebih banyak, ya, yaitu adanya keinginan bank untuk membuat cadangan atas tabungan giral yang lebih besar daripada yang ditetapkan oleh peraturan perbankan. Nah, ini seringkali melanggar ketentuan di situ. Ya, jadi tidak boleh melakukan hal yang demikian itu. Yang ketiga, kekurangan pinjaman. Kekurangan peminjam yang mampu membayar bunga dan membayar kembali pinjaman mereka. Ya, itu artinya ada uang yang nyangkut, ada pinjaman yang macet. Ya, gitu. Lalu kita lihat mata uang dalam peredaran uang. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang, baik logam maupun kertas, yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Nah, mata uang inilah yang disebut dengan uang kartal tadi. Lalu uang yang beredar, yang kita sebut dengan penawaran uang atau money supply, itu semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Ya, gitu. Penawaran uang atau yang orang sebut dengan money supply, pengertian yang terbatasnya adalah uang beredar dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, dan badan-badan pemerintahan. Pengertian secara luas uang adalah yang disebut dengan likuiditas perekonomian. Itu terdiri atas mata uang dalam peredaran, uang giral, uang kuasi. Apa itu uang kuasi? Uang kuasi dalam bentuk deposito, simpanan berjangka, lalu tabungan dan rekening, tabungan valuta asing, milik swasta domestik. Ya, itu tiga hal, ya, yang disebut dengan pengertian yang luas mengenai uang itu. Kalau tadi yang terbatas kan hanya uang tunai dan uang giral saja, ya. Nah, konteks keuangan ini dalam perspektif kegiatan perekonomian ada pengelolanya. Pengelolanya disebut dengan lembaga keuangan. Lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjam uang yang disimpan ke dalam institusi itu. Apa saja jenis lembaga keuangan itu? Yang pertama, bank umum atau bank perdagangan. Yang kedua, bank tabungan. Yang ketiga, perusahaan peminjaman, ya, lending institution. Lalu pasaran saham, ya, dan yang terakhir adalah perusahaan asuransi. Lalu bank sentral disebut dengan lembaga keuangan. Bank sentral adalah induk daripada yang mengelola atau mengatur, ya, peredaran dan penawaran uang, termasuk mengendalikan permintaan uang. Keistimewaan bank umum adalah bank umum, keistimewaannya adalah merupakan tabungan yang dapat diambil dengan cek. Jadi menyimpan tabungan, tempat menyimpan tabungan, ya, yang diambil dengan cek
atau dalam bentuk lain sekarang dengan menggunakan misalnya kartu ATM. Nah, kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat di sewaktu-waktu diambil dengan menggunakan cek, yaitu tabungan viral. Ya. Lalu dapat menciptakan daya beli, kemampuan untuk menciptakan daya beli baru atau menghapuskan daya beli yang ada dalam perekonomian. Dan yang ketiga, memberi pinjaman jangka pendek. Neraca bank umum itu berupa tabungan, yaitu uang yang disimpan di bank yang hanya dapat diambil sendiri ke bank tersebut dengan menunjukkan buku tabungan dari pemilik tabungan tersebut atau melalui anjungan tunai mandiri ATM. Ya. Lalu yang kedua, tabungan berjangka, deposito berjangka, yaitu tabungan yang dapat diambil setelah satu jangka waktu tertentu. Paling rendah misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, 6 bulan atau 1 tahun misalnya begitu. Ya. Lalu uang tunai dan tabungan dalam bank sentral yang dinamakan cadangan. Lalu ada apa perbedaan bank sentral dengan bank umum? Ini yang saya sebutkan tadi di awal. Jadi hanya ada satu dalam perekonomian yang disebut dengan bank sentral. Di Indonesia kita kenal dengan Bank Dunia. Lalu yang kedua, bank umum kebanyakan dimiliki oleh swasta. Ya, umumnya mereka yang mempunyai kemampuan ya untuk melakukan penyertaan modal ya atau menyetor ke bank sentral dengan syarat tertentu dan diperbolehkan untuk membuka bank umum. Lalu tujuan kegiatan bank sentral dan bank umum itu berbeda. Ya, jadi tidak sama karena bank sentral tidak melakukan transaksi apapun. Lalu yang bank sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan uang logam. Nah, itulah kelebihan daripada uang kertas, bank sentral itu. Nah, fungsi utama bank sentral adalah bertindak sebagai bank pada pemerintah, bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum, lalu mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, dan mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri, serta mencetak uang logam dan uang kertas yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan produksi dan perdagangan. Meskipun dalam pencetakannya ini tidak langsung bank itu sebagai pabrik percetakannya, tapi menggunakan jasa ya percetakan uang logam maupun uang kertas yang dijaga keamanan dan kerahasiaannya dan tidak boleh ya membocorkan dan mengedarkan uang langsung oleh pabrik itu. Oke, lalu kita lihat bagaimana perubahan penawaran uang. Apa pengaruh dari perubahan penawaran uang? Ada dua jenis, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan teori kuantitas uang atau the quantity theory of money. Pertanyaannya misalnya yang paling utama, berapa kali uang yang ada dalam masyarakat berpindah tangan dalam 1 tahun? Artinya uang misalnya 100.000 itu berpindahnya berapa kali? Selama 1 tahun itu di tangan masyarakat. Yang kedua ada yang disebut dengan teori sisa tunai atau cash balance theory, teori keseimbangan tunai. Yang dipertanyakan di situ atau yang dibahas di situ adalah berapa besar uang yang dipegang atau disimpan masyarakat dalam bentuk tunai yang ada di dalam saku mereka atau dalam tabungan di rumahnya, di tangan. Yang disebut di tangan itu bukan berarti dipegang, tetapi yang ada dalam penguasaan mereka langsung dan
dengan cepat, ya, sangat liquid atau orang sebutnya aged, ya, cash, jadi cepat sekali diuangkan. Karena kalau ke bank kan mesti disimpan dulu kecuali tadi menggunakan ATM. Ya, ini yang disebut dengan yang di tangan masyarakat dalam bentuk tunai. Itu yang jadi kita lihat yang pertama, teori kuantitas uang. Di pasar uang terdapat teori kuantitas yang menyatakan bahwa permintaan akan uang adalah proporsional dengan nilai transaksi yang dilakukan masyarakat. Ya, artinya masyarakat akan meminta uang pasti untuk dibelanjakan, ya, dan itu proporsional. Jadi masyarakat tidak meminta uang untuk tidak digunakan untuk apa-apa. Ya, memang ada kebutuhan uang dalam konteks permintaan uang, kebutuhan uang mengapa masyarakat meminta uang, itu ada beberapa alasan. Pertama yaitu untuk belanja, lalu yang kedua untuk mereka melakukan jaga-jaga, ya, terhadap sesuatu yang tidak diinginkan sehingga mereka memerlukan uang tunai yang langsung bisa dipakai. Tapi juga untuk mereka gunakan di masa depan melalui simpanan, ya, tabungan mereka. Lalu di pasar akan ditentukan tingkat harga umum. Apabila jumlah uang yang beredar atau disebut dengan penawaran akan uang naik, maka tingkat harga akan naik. Ya, karena uang yang dipegang masyarakat lebih banyak, berarti keinginan mereka untuk belanja tinggi. Kalau harga barang terbatas, maka harganya akan naik. Lalu yang ketiga, dalam teori ini, permintaan uang untuk transaksi ditentukan oleh pertama volume output yang ditransaksikan diukur dengan GDP real, ya, gross domestic product real, yaitu jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam satu tahun tertentu, ya. Dan yang kedua ditentukan adalah tingkat harga umum yang berlaku. Kemudian teori kuantitas uang ini ya, diciptakan oleh, ya, Irving Fisher. Ya. Fisher mengatakan bahwa pada hakikatnya perubahan dalam uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama cepatnya atas harga-harga barang. Nah, hal ini didasarkan pada dua pendapat. Ya. Pertama, laju peredaran uang adalah tetap. Ya, laju peredaran uang adalah tetap. Dan penggunaan tenaga kerja penuh sudah terpakai. Artinya, maksudnya setiap barang atau benda-benda atau jasa yang dihasilkan itu pasti laku terjual. Karena apa? Karena permintaannya sudah muncul atau akan muncul. Ya. Itu yang disebut dengan teori supply creates its own demand. Artinya penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Jadi jangan takut ketika ada penawaran atau ada yang dihasilkan pasti ada yang minta. Itu teorinya mengatakan demikian. Meskipun tidak selalu dalam kenyataan seperti itu. Ya. Nah, dalam konteks pertukarannya, maka teori kuantitas uang biasanya menggunakan persamaan pertukaran yang disebut dengan dalam bentuk hurufnya M dikali V sama dengan P dikali T. Ya. Keterangannya apa itu? M adalah penawaran uang, V adalah laju peredaran uang. Ya, jadi penawaran uang dikali laju peredaran uang sama dengan harga, P adalah harga, dikali dengan jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Nah, disitulah kelihatan bahwa, ya, persamaan pertukaran itu menunjukkan bahwa perkalian penawaran uang dengan laju penawaran peredarannya itu sama dengan harga yang berlaku dengan jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan.
kemudian dalam konteks teori kuantitas uang sendiri disebutkan M kali V Y sama dengan Y. Ya, apa itu artinya? Pendaluran uang dikali dengan VY itu adalah laju peredaran uang yang dibelanjakan untuk membeli barang-barang jadi saja. Kalau Y itu dianggap barang jadi saja, maka itu adalah pendapatan nasional. Ya, kalau kita hanya bicara satu jenis saja, itu sama dengan pendapatan nasional. Itu teori asalnya seperti disebutkan. Lalu kita lihat yang kedua, teori sisa tunai atau cash balance theory, teori keseimbangan tunai. Teori ini dikemukakan ya atau diciptakan oleh Alfred Marshall. Ya. Marshall menyatakan bahwa perubahan dalam uang yang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama lajunya atas harga. Artinya kalau perubahan uang di dalam yang beredar itu berjalan 3 kali, maka laju perubahan harganya juga akan 3 kali. Nah, rumusnya M sama dengan K kecil P dikali T. Yaitu M adalah permintaan atau penawaran uang, K itu adalah konstanta, ya K itu konstanta. Nah ini kurang konsisten, maksudnya kalau K-nya kecil maka K keterangannya juga kecil, yang disebut dengan pendapatan yang tetap dipegang oleh masyarakat dalam bentuk tunai. Ya K itu. Lalu P tingkat harga umum, lalu T jumlah barang dan jasa diperjualbelikan di dalam perekonomian. Oke. Nah, besarnya jumlah uang yang akan dipegang oleh masyarakat sebanding dengan pendapatannya. Ya, sebanding dengan pendapatannya. Ini sisa tunai. Nah, maka kita akan lihat bahwa sini ada kelemahan teori daripada kuantitas uang itu. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja penuh selalu tercapai dalam perekonomian, sehingga jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam satu tahun tertentu adalah tetap besarnya. Itu menurut teori supply create its own demand. Ya, dalam konteks itu. Nah, faktanya kenapa di perekonomian selalu ada pengangguran? Ya, kalau mestinya kan tidak. Artinya apapun yang dihasilkan itu akan ada permintaannya. Tapi belum tentu, saya katakan tadi, semua yang di-create, yang dihasilkan, yang diciptakan, yang dikembangkan, itu belum tentu ada pasarnya. Nah, alasannya apa? Alasannya jumlah barang dan jasa akan dengan mudah ditambah apabila terdapat penambahan permintaan terhadap barang. Itu. Ya. Lalu yang kedua, apabila kemungkinan untuk menambah produksi, menambah uang yang beredar, belum tentu akan menaikkan harganya. Justru bisa kebalikannya, mengalami penurunan. Dan jika pun terjadi kenaikan harga, tidak sebesar kenaikan jumlah uang yang beredar. Nah, itu yang penting juga kita cermati. Nah, ini kritik ya, atas teori kuantitas uang. Memisalkan bahwa T adalah tetap, ya itu kurang tepat. Apa itu T tadi? Di sini kita lihat, nah itu jumlah barang dan jasa diperjualbelikan dalam perekonomian itu tidak bisa dinyatakan tetap, ya bisa mengalami perubahan, ya, naik atau turun. Ya. Lalu laju peredaran uang tidak selalu dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Lalu perhubungan di antara atau hubungan antara penawaran uang dan harga adalah lebih rumit dari yang diterangkan oleh teori kuantitas tersebut. Ya, punya kaitan-kaitan, ya, tidak sesederhana yang kita nyatakan seperti itu. Lalu teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk melicinkan kegiatan tukar menukar dan transaksi dengan menggunakan keuangan. Dan teori kuantitas mengabaikan pengaruh perubahan penawaran uang ke atas suku bunga. Ya, lazimnya dia akan mengalami penurunan. Hanya perubahannya ya bisa saja terjadi hal yang cepat, ya, terjadi juga dalam hal yang relatif lambat, jadi tidak selalu otomatis mengalami itu. Kemudian muncul teori keuangan Keynes. Ya, Keynes ini seperti diketahui dan mungkin Anda sudah pelajari, itu ekonom yang memperbaharui paham-paham ekonomi klasik, ya, yang pedomi atau diprakarsai dan dimunculkan pertama oleh Adam Smith, ya, dan pengikut-pengikutnya tadi, ya, sebelum Keynes muncul, ya. Keynes ini Milton Friedman Keynes, ya, itu adalah ekonom yang mengkritik, ya, beberapa teori klasik. Ya. Nah, Keynes menyatakan bahwa ada tujuan-tujuan tertentu masyarakat untuk meminta atau menggunakan uang. Yang kedua, ada faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga. Dan ada efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara atau kepada kegiatan ekonomi negara. Ada 3 tujuan, kata Keynes, masyarakat memegang uang. Itu yang tadi saya sebutkan. Ya. Yang 3 itu adalah, yang pertama, tujuannya untuk membayar pembelian yang akan mereka lakukan atau untuk membeli barang dan jasa, disebut dengan tujuan transaksi. Yang kedua, uang untuk menghadapi kesusahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang sebagai tujuan berjaga-jaga, ya, untuk menghindari resiko, ya, ketika ada masalah masyarakat tidak punya uang sama sekali, dan itu akan membuat masalah, ya, bahkan kepada tingkat bahaya yang cukup tinggi kalau tidak punya uang sama sekali. Dan yang ketiga itu adalah untuk kegiatan atau hal-hal yang bersifat spekulasi, ya. Jadi spekulasi itu artinya yang dilakukan belum tentu hasilnya sesuai dengan harapan, ya. Katakanlah misalnya membeli menukar uang, ya, bermain di pasar falas, valuta asing. Nah, itu spekulatif sifatnya. Berharap harga dolar akan naik, dia beli ketika murah, maka dia akan beli dalam jumlah banyak, kemudian harapannya akan naik dalam jumlah signifikan juga, sehingga dia akan dapat keuntungan. Belum tentu kejadiannya itu yang dihadapi. Ya, bisa saja ternyata makin turun, ya, karena kegiatan perekonomian itu beberapa yang berlaku tidak bisa dikendalikan oleh mereka yang berspekulasi. Yang kedua, yang pertama untuk tujuan transaksi, ya, itu adalah dalam kaitannya dengan tingkat spesialisasi yang tinggi. Hanya mungkin terjadi apabila pemilik uang dapat dengan mudah menggunakannya untuk membeli barang-barang yang diinginkan. Ya, jadi orang punya uang lalu dia beli untuk bertransaksi barang-barang atau jasa yang mereka inginkan. Ya, itu sesederhana itu. Yang kedua, untuk tujuan berjaga-jaga, kejadian ini adalah kejadian tidak terduga
akan berlaku untuk masa yang akan datang, dan ada kalanya menguntungkan, meskipun bisa mengabaikan seseorang harus mengeluarkan uang yang lebih banyak daripada biasanya, yaitu negatifnya. Dalam konteks tujuan spekulasi, itu masyarakat membuat pilihan di antara memegang uang atau menggunakan uang itu untuk membeli surat-surat berharga, ya saham, perusahaan, obligasi, misalnya begitu dan lain-lain. Yang kedua, para pemegang uang bersedia menggantikan dengan surat berharga apabila surat berharga tersebut memberikan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Itu juga spekulasi. Belum tentu ketika sudah dibeli ekspektasinya terpenuhi, bisa saja jatuh. Ya. Lalu yang ketiga, permintaan uang untuk tujuan spekulasi ini ditentukan oleh tingkat bunga. Sedangkan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan masyarakat atau yang setara dengan pendapatan nasional. Itu yang dikaitkan dengan daya beli jadinya. Oke. Jadi kalau kita lihat tujuan spekulasi ini, kalau dia dalam ininya, dalam apa namanya kurvanya, ya, money supply, ya, MS, ya, yang bersifat vertikal, artinya money supply itu tidak ditentukan oleh bunga. Ya, kalau dalam grafik yang sama, yang MS tegak vertikal itu, mau berapapun bunga, maka money supply tetap dalam jumlah yang konstan. Tapi ketika ketemu dengan money demand yang warna merah itu, maka kalau bunga turun, maka akan terjadi apa namanya dalam konteks pergeseran. Ya. Jadi permintaan masyarakat total akan uang tunai adalah permintaan untuk transaksi ditambah permintaannya untuk spekulasi. Ya, jadi ketika naik ya money supply-nya, maka money demand-nya itu akan bertambah dengan tingkat bunga yang lebih murah. Ya. Nah, kurva di atas disebut dengan kurva preferensi likuiditas. Ya, itu contoh yang diberikan. Nah, sehingga kalau kita kaitkan berikutnya, dalam mengendalikan peredaran uang, baik supply dan demand-nya, pemerintah berhak ya, menetapkan kebijakan yang terkait dengan itu, ya, maka kebijakannya disebut dengan kebijakan moneter. Dan yang melakukannya adalah bank sentral. Menaikkan bunga, menurunkan bunga, mencetak uang, ya, menarik peredaran uang dan lain-lain, itu adalah hak bank sentral yang disebut dengan kebijakan moneter sebagai bentuk kebijakannya. Ada dua kebijakan moneter, sifatnya kuantitatif atau yang kedua kualitatif. Yang kuantitatif itu kebijakan umum untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Untuk kebijakan kuantitatif adalah menetapkan kebijakan yang terpilih atas beberapa aspek ya, dari masalah moneter yang dihadapi oleh pemerintah. Ya, tidak mengukur nilai besarannya melulu atau sebagai yang utama. Yang utama justru kebijakan kualitatifnya dengan membandingkan ya, pilihan kebijakan atau aspek kebijakan yang ada. Nah, ada 3 tindakan yang dilakukan untuk kebijakan moneter kuantitatif. Pertama, operasi pasar terbuka. Yang kedua, tingkat diskonto, ya, tingkat penurunan nilai, pengurangan nilai, diskon, ya orang menyebutnya dalam bahasa Inggris diskon level atau diskon faktor, dan tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank umum. Ya, itu dibuat dalam kebijakan moneter. Kalau operasi pasar terbuka tadi menjual surat
jual lah ya, surat berharga, yang jual dan beli surat berharga dalam pasar surat berharga pada pasar saham. Yang ketiga, membuat perubahan tingkat cadangan umum yang harus disimpan oleh bank-bank umum. Nah, itu ada cadangan umum yang harus disimpan oleh bank dalam persentase tertentu, itu bisa dirubah-rubah, bisa dinaikkan, bisa dikurangkan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Yang berikutnya adalah kebijakan moneter kualitatif. Yang kualitatif seperti apa? Dalam bentuk pengawasan pinjaman secara selektif, yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau dikembangkan. Yang kedua, pembujukan moral, yaitu bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan-pimpinan bank umum untuk meminta bank-bank umum melakukan langkah-langkah tertentu. Nah, ini kebijakan moneter atas keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Ya, jadi sebelah kiri itu ada pengeluaran agregat, ya, lalu pendapatan nasional. Kurva 45 derajat itu menunjukkan keserasian atau keselarasan pendapatan nasional dengan pengeluaran agregat yang nilai rasionya sama dengan 1:1. Jadi di situ kondisi yang stabil. Tapi pada sesungguhnya yang terjadi bisa saja dia tidak seperti itu. Karena kalau yang seperti tadi Y, ya, pendapatan nasional sama dengan agregat expenditure. Persis sama. Kalau ini tidak, baik yang merah maupun yang kuning. Dimulai dari yang biru, ya, yang biru itu adalah agregat expenditure 0, ya, keseimbangannya di Y0, dan ketika dia mengalami kenaikan maka dia ada AE1, dia juga mengalami posisi kestabilan pada E1 dan seterusnya. Nah, ketika ini ditransfer ke dalam bentuk analisa agregat demand, agregat supply, maka bisa kelihatan seperti itu. Ya, agregat supply-nya, AS-nya yang ini kurang S, ya, AS. Lalu agregat demand-nya adalah yang AD0 dan AD1. Ya, kalau kita lihat pada P0, ya, ada keseimbangan di situ, ya, di E1 dan E2. Nah, ketika P1 maka dia keseimbangannya pada E2. Nah, di situ bisa kelihatan, ya, bagaimana kompensasinya atau bagaimana mekanismenya untuk melihat pengaruh tadi, ya, kebijakan moneter terhadap keseimbangan agregat demand dan agregat supply, ya, dari posisi yang pertama. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam konteks perkuliahan ini. Maka saya memberikan tugas untuk Anda pelajari dan Anda siapkan nanti hal-hal yang lebih mendalam untuk bisa didiskusikan pada perkuliahan berikutnya ketika saya bisa melakukan pertemuan secara virtual langsung terkait dengan hal-hal yang belum Anda pahami dalam buku atau dalam textbook, ya, yang ditulis oleh Sardono Skurino mengenai masalah uang, ya, dan perbankan, ya, termasuk yang ketiga adalah penawaran uang, ya, bagaimana itu hal-hal yang diuraikan cukup detail di buku itu Anda bisa tangkap dikaitkan dengan kuliah yang saya lakukan. Nanti Anda melakukan diskusi dengan saya, ya, pada saat pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.